Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismail Wahyudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hmm, salah satu konsentrasi ilmu kecerdasan buatan. Kali ini yang berfokus pada coba ya kita share screen dulu. Oke, langsung saja. Baik, ya, Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismail Wahyudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsentrasi dalam ilmu kecerdasan buatan, yaitu fuzzy logic atau logika fuzzy. Pada kali ini kita akan mengambil sebuah studi kasus yang berjudul fuzzy logic dalam pengukuran air. Jadi mungkin teman-teman di sini merasakan kalau di rumah itu pasti punya tandon air ya. Untuk penampungan air itu kadang seringkali pengukurannya itu kita tidak tahu nih airnya sudah penuh atau belum. Apalagi jika tap air ini berada di lantai 2 atau di atas ya, kita tidak bisa mengontrol secara langsung. Untuk itu fuzzy logic ini bisa mendukung dalam pengukuran tingkat level air pada tetmon atau tandon air. Baik, pertama kita akan membahas tentang konsep dasar fuzzy logic dan kemudian aplikasi dalam pengukuran air menggunakan sensor jarak. Jadi kita menggunakan sensor ultrasonik ya teman-teman. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Sebelum kita melangkah pada studi kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih logika fuzzy, kemudian mengapa logika fuzzy digunakan. Jadi pertama, logika fuzzy adalah suatu metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian. Jadi di sini sudah jelas ketidakpastian. Kalau kita bicara pasti itu kan jelas ya, misalkan benar atau salah, kemudian 0 atau 1 kalau dalam bilangan binary ya. Logika fuzzy ini memungkinkan untuk menangani hal-hal yang di luar range tersebut, 0 hingga 1. Jadi 0 dengan 1 itu nanti akan ada muncul angka-angka misalkan 0, sekian sampai menuju dengan 1, itu adalah bagian dari logika fuzzy. Kemudian mengapa sih harus logika fuzzy yang digunakan? Jadi logika fuzzy ini digunakan karena kemampuannya untuk mendekati cara manusia berpikir dan membuat sebuah keputusan. Jadi kalau kita bicara suka tidak suka itu kan ada kadarnya ya, lebih suka atau sangat suka atau sedikit tidak suka, itu dalam logika fuzzy ini sangat dimungkinkan. Selanjutnya konsep dasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fusifikasi, kemudian interferensi, dan defusifikasi. Singkatnya yaitu fusifikasi ini jadi misalkan gini teman-teman, misalkan angka tepat nih 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan fusifikasi itu menjadi pengelompokan ya. Jadi misalkan 1, 2 itu sifatnya misalkan jadi itu kategorinya rendah, kemudian 3 itu sedang, kemudian 4 dan 5 itu adalah tinggi. Nah, itu adalah proses fusifikasi. Kemudian interferensi. Interferensi adalah tahap di mana aturan fusi ditetapkan untuk menghasilkan keputusan berdasarkan input yang telah difusifikasi. Nah, jadi pada tahap ini teman-teman, sistem fuzzy ini menggunakan prinsip logika fuzzy untuk menarik kesimpulan dan memproses data. Jadi contohnya misalkan nih, kipas angin harus dinyalakan. Interferensi yang dihasilkan keputusan untuk menghidupkan kipas angin itu berapa? Kemudian proses ini penting dalam sistem otomisasi dan kontrol untuk memberikan respons yang cepat.
Kemudian yang terakhir yaitu defusifikasi. Defusifikasi ini kebalikan dari fusifikasi, teman-teman. Jadi data atau nilai yang sudah difusifikasi akan dikembalikan lagi menjadi nilai pasti. Jadi contohnya kalau tadi di fuzzy itu dari angka 1 dan 0 itu akan dipecah menjadi 0, sekian 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 begitu ya. Nah, dengan begitu di defusifikasi ini kebalikannya, dari yang angka tidak pasti tadi dikelompokkan menjadi angka yang lebih pasti atau lebih akurat. Jadi dari angka 0, itu akan dikelompokkan jadi beberapa tadi ya, contoh 1 dan 0 tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus. Nah, studi kasus kali ini kita akan membahas tentang pengukuran tingkat atau level volume air yang ada di dalam bak penampungan atau tandon air menggunakan sensor ultrasonik. Nah, jadi logikanya di sini yang pasti kita menggunakan logika fuzzy ya, teman-teman. Diagramnya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah penampungan air, kemudian dari penampungan air ini akan dibaca oleh sensor, yang dimana sensor ini akan memantulkan sinyal ultrasonik. Kemudian akan membaca tingkat kedalaman atau jarak dari sensor yang dikirim terus lalu diterima. Kemudian di sini akan mengirimkan sinyal berupa angka yang akan masuk pada microcontroller, dan setelah microcontroller akan digitalisasi atau ditampilkan dalam sebuah monitor, yaitu bisa LED display ataupun menggunakan smartphone. Jadi begitu ya, teman-teman. Di sini yang pertama kali yaitu sebelumnya. Jadi di sini ada pengolahan data, interferensi, if, kemudian seperti itu ya. Kemudian di sini adalah outputnya. Oke, kita lanjut di aturan fuzzy-nya. Jadi di aturan fuzzy-nya ini teman-teman bisa melihat contoh jarak air jauh adalah habis. Jadi misalkan lebih dari 100 cm jarak dari sensor tadi, itu tandanya volumenya adalah sedikit. Kemudian apabila di range 50 cm kemudian sampai dengan 100, itu statusnya adalah sedang. Lalu di aturan ketiganya, jika jaraknya dekat dengan sensor, maka itu dikatakan air sudah penuh atau hampir penuh. Jadi penjelasannya secara singkat seperti itu, teman-teman. Lalu simulasi program, sebenarnya kita bisa membuat sebuah simulasi. Kita buat logika fuzzy-nya dalam bentuk program sederhana menggunakan Python atau MATLAB. Lalu di sana kita akan memberikan beberapa logika fuzzy untuk bisa membaca datanya. Namun pada kesempatan kali ini kita skip terlebih dahulu untuk pemrogramannya, karena kita akan membahas lebih ke pemahamannya terlebih dahulu. Nah, dari program tadi maka akan dihasilkan data untuk dianalisis. Kemudian yang pertama yaitu output simulasi. Outputnya itu seperti apa sih? Ya, contohnya tadi kita akan memberikan output dalam contoh seperti volume bar dalam bentuk monitor ataupun dalam bentuk smartphone begitu. Metrik utamanya apa, kemudian analisis performanya seperti apa, identifikasi masalah, lalu rekomendasi perbaikan, dan kesimpulannya simulasi seperti apa. Nah, pada kali ini beberapa sebenarnya ini lebih ke fungsi atau tujuannya, yaitu meningkatkan efisiensi aplikasi dalam logika fuzzy, kemudian fleksibilitas dalam penanganan data, kemudian penerapan dalam berbagai industri. Jadi ini bisa sangat mungkin diimplementasikan di berbagai jenis industri. Kemudian meningkatkan akurasi prediksi. Jadi kalau misalkan prediksi menggunakan metode atau pola yang lain yang lebih ke angka pasti, ini logika fuzzy sangat memungkinkan mengolah data dengan kondisi atau keadaan angka-angka yang tidak pasti, kondisi yang tidak pasti. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dibandingkan seperti prediksi ya atau tidak, ini bisa memberikan sebaiknya iya namun tidak, atau sebaliknya begitu ya. Terakhir kesimpulan dan Q&A. Mungkin teman-teman di sini bisa menanyakan lebih lanjut pada channel berikut.
silakan tulis di kolom komentar atau dapat menghubungi saya di kontak yang nanti akan kita tampilkan. Dan kesimpulannya adalah logika fuzzy ini sangat erat sekali bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali mesin-mesin atau alat elektronik yang selama ini sudah beredar yang ternyata setelah kita sadari kita sudah lama menggunakan teknologi logika fuzzy ini. Misalkan contoh mesin cuci otomatis, kemudian mesin pemanas air otomatis, kemudian bahkan ada juga magicom atau penanam nasi yang otomatis. Itu semua berdasarkan logika fuzzy ya teman-teman. Oke, jadi ini ada beberapa referensi tambahan, pengertian logika fuzzy, kemudian aplikasi logika fuzzy, keuntungan, contoh implementasi, dan perbandingan logika tradisional. Teman-teman bisa langsung baca, bisa di skip atau bisa di pause, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini kita sampai di sini. Beberapa penjelasan yang lebih kompleks akan kita share di video selanjutnya pada kesempatan berikutnya. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan klik pada komen, silakan tanyakan, nanti kita akan balas ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.